Halo semua, balik lagi sama gue Ayu. Satu hal yang wajib kita syukuri bahwa tiap tahun standar HP mid-range itu makin naik ya. Mau dari segi desain, performa, ataupun kualitas kameranya. Setidaknya hal ini yang dicoba ditawarin lewat Vivo Y75 5G. HP ini menurut gue melebihi segala ekspektasi buat sebuah mid-range ya. Gue akan kasih tahu kenapa. Pertama-tama kita lihat boxnya dulu nih. Boxnya seperti kebanyakan HP mid-range-nya Vivo, warnanya putih dengan gambar HP dan tulisan tipe HP-nya. Isinya ada kitab-kitab dan masih dapat casing. Di bawahnya ada kabel USB A to C, kepala charger 18 watt dan headset juga masih dapat ternyata. Kita bahas desainnya ya. Menurut gue sih cakep banget. Backdoor-nya punya warna gradasi yang Vivo sebut Vivo Dynamic Design. Ngasih impresi mewah walaupun bahannya dari polikarbonat. Bump kameranya rapi, presisi, dan ada ring silver di lensanya. Asli, cakep banget. Lalu framenya ini sudah 2.5D flat frame. Maksudnya frame HP ini datar dengan lengkungan 2.5D di setiap sudutnya. Udah gitu tipis di 8,25 mm dan bobotnya cuma 187 gram yang bikin nyaman dipegang buat nonton layangan putus 3 episode. Oh ya, warna yang gue pegang ini warnanya glowing galaxy dengan dynamic color technology yang bisa berubah warna kalau dilihat dari angle yang berbeda-beda. Kalau kalian lebih suka ke warna yang matte, pilihannya bisa ke Starlight Black aja. Yang unik ada finishing sparkle di warna ini. Oh ya, finishing di kedua warna ini sudah pakai teknologi crystalline matte finish. Jadinya, backdoor nggak gampang nempel debu dan sidik jari, serta aman dari goresan tipis. Di depan ada 1080p colorful screen dengan pony water drop dan sudah mendukung P3 color gamut yang bisa ngasih warna lebih vibrant. Menurut gue, layar ini udah lebih dari cukup untuk sebuah HP mid-range ya. Warnanya vibran, detailnya oke, dan punya kontras yang baik. Dipakai di luar ruangan juga masih cukup oke. Di samping ada tombol power yang jadi satu dengan fingerprint. Nama yang dikasih Vivo sih ngeri ya, namanya Ultra Fast Side Fingerprint. Tapi ternyata bukan namanya aja yang ngeri, kecepatan unlock fingerprintnya juga ngeri banget, cuma 0,3 detik. Di bawah ada speaker mono yang surprisingly punya kualitas yang cukup oke, port charging Type-C dan jack audio. Di bagian atas cuma ada mic dan dual SIM hybrid, dua kartu SIM yang udah dual on 5G, yang artinya kedua SIM-nya sudah 5G ready plus satu micro SD up to 1 TB. Untuk UI-nya, HP ini datang dengan Vantage OS 12 dengan Android 12 dan security patch Desember 2021. Menurut gue sih, Vantage OS 12 ini udah mantep banget, smooth dan minim bloatware. Oh ya, di Vivo Y75 5G juga punya NFC. Bukan NFC biasa, tapi NFC multifunction. Selain buat cek saldo atau top up e-money, juga bisa jadi pengganti kunci akses kita. Vivo Y75 5G ditenagai Dimensity 700 5G yang punya fabrikasi 7 nanometer, ditandemin GPU Mali G57 MC2. Juga 8GB plus 4GB extended RAM jadi total 12GB. Memori internalnya 128GB bisa tambah 1TB dan kapasitas baterainya 5000 mAh ultra safe dengan 18 watt fast charge. Kebayang nggak gimana ngabisin baterai 5000 mAh ultra safe di mesin dengan fabrikasi 7 nanometer? Dan memang gue pakai untuk daily use, gue nggak pernah ngabisin baterainya dalam waktu 1 hari. Bahkan untuk main game juga kerasa lama banget, baterainya nggak habis-habis. Dan kalaupun habis, Vivo kasih charger 18 watt fast charge yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100% dalam waktu 2 jam lebih dikit. Lumayan lah ya. Gue coba tes Antutu, dapat skor 331 ribuan, cukup besar ya untuk ukuran HP mid-range. Dan nggak afdol namanya kalau ngomongin performa, tapi nggak ngetes main gamenya. Eits, tapi sebelum kita tes gaming HP ini, gue mau infoin kalau Vivo udah nyematin liquid cooling yang berfungsi untuk nurunin suhu smartphone jika terjadi overheat di HP ini. Dan juga ada algoritma multi turbo 5.0 yang diklaim bisa mengurangi stuttering dan lag saat bermain game. Dan ada lagi Ultra Game Mode 2.0 yang otomatis aktif saat kita bermain game. Di Ultra Game Mode 2.0 ini ada 3 mode yang bisa kita pilih. Ada power saving, balance, dan performance. Di sini kita juga bisa aktifin 4D game vibration, game picture in picture, don't disrupt, dan esport mode. Nah, pas main game, Ultra Game Mode-nya akan otomatis nyala ya. Atau kalau nggak nyala secara otomatis, kita bisa tambahin manual di menu Ultra Game Mode di menu setting. Untuk aksesnya, bisa swipe di kiri atas. Di sini kita bisa pilih game profile, background calls,
mode notifikasi, screen record, dan bisa aktifin e-sport mode di beberapa game yang sudah mendukung. Game pertama yang gue coba adalah game harian gue, yaitu Pokemon Go. Ini sih aman banget, mau gue nyalain native refresh rate-nya pun masih lancar jaya. Game kedua yang gue coba adalah game Asphalt. Masih lancar jaya nih, nggak ada masalah sama sekali. Mau main lama, tetap nggak ada stuttering atau lag. Game ketiga yang kita coba adalah PUBG. By default, settingan yang kita dapat adalah HD High. Selama main sih serius, nggak ada lag atau stuttering, lancar jaya banget. Oh ya, di game PUBG ini udah support e-sport mode. Saat gue aktifin sih, kerasa lebih smooth dan responsif ya. Nah, game yang terakhir, game terberat abad ini adalah Genshin Impact. By default, game ini dapat settingan grafis lowest. Tapi nggak bohong, game ini masih lancar jaya. Mau dimainin bentar atau lama, dan yang paling bikin gue kaget, suhunya terjaga walau dimainin lama-lama. Lanjut, gue bahas kameranya. Kamera belakang Vivo Y75 5G ada 3. Yang pertama ada 50 megapiksel night kamera, 2 megapiksel makro kamera, dan 2 megapiksel bokeh kamera. Menurut gue, kualitas kamera utamanya masih bisa diandelin. Untuk daylight, gambar yang dihasilkan tajam, warnanya juga vibran dan cukup natural. Untuk scene backlight-nya pun masih sangat oke, aman lah kalau kita pakai buat foto daylight. Nah, yang mulai struggle sih kalau udah masuk ruangan atau low light. Tapi tenang, ada mode night di kameranya. Mode night ini sangat membantu banget sih. Terus ada 2 megapiksel makro kamera yang menurut gue masih cukup oke. Dan mode potretnya juga cukup rapi. Kamera depannya 16 megapiksel super night selfie. Kalau kamera depan gak usah diraguin deh kualitasnya Vivo. Di kamera depannya ada mode night yang sangat membantu saat kita selfie di indoor ataupun low light. Untuk videonya di kamera belakang mentok di Full HD 60 fps dan Full HD 30 fps untuk kamera depannya. Menurut gue sih cukup bisa diandelin dan ada fitur dual view video yang bisa rekam video pakai kamera depan dan belakang barengan. Kalau yang ini sampel video dari kamera depannya. Vivo Y75 5G di resolusi 1080 dan frame rate-nya auto. Gimana hasilnya? Oke kan? Oke, yang ini contoh dari dual view videonya. Gimana? Apa sih, Meng? Oke, kesimpulan dari gua, Vivo Y75 5G ini bisa dibilang mid-range yang naik kelasnya ya. Selain desainnya yang mewah, performa Dimensity 700 5G juga cukup memuaskan. Dan yang paling penting sih, HP ini sudah mendukung konektivitas 5G yang semakin dekat dengan kita. Kameranya pun bisa diandelin, ada mode night yang cukup baik membantu di kondisi low light. Buat kalian yang tertarik dengan smartphone ini, bisa langsung cek website Vivo Indonesia atau official store Vivo Indonesia di Shopee ya.